الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya ketakwaan ini sehingga menjadi bagian daripada rukun khutbah. Apa maksudnya? Kita wajib mendengar dan wajib memberikan nasihat tentang pentingnya ketakwaan minimal sekali saja dalam satu minggu. Inilah pentingnya dasar daripada agama. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah tempat nasihat menasihati, terlebih-lebih tentang ketakwaan kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sesuai amanat Majlis Ukhuwah Majlis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, maka khutbah pada hari ini harus berkaitan tentang perjuangan dan juga persaudaraan sesama orang-orang beriman, yakni Palestina. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita meresapi bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang di Palestina sana, maka ini sangat erat kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, terdapat dalam kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Matalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhul 'udwu tada'a lahu sa'iril jasad bis-sahri wal humma." Permisalan orang-orang beriman dalam berkasih sayangnya dan juga keterkaitan hatinya, kamathalil jasad, seperti satu tubuh yang apabila satu anggota tubuh yang lain terluka, maka akan terbawa anggota tubuh yang lain pula bisahri wal humma, tidak bisa tidur dan tidak pula bisa dan ikut merasakan sakit. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah permisalan orang-orang beriman
yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perkataan Rasul ini tidak bisa kita abaikan dan harus kita ambil iktibarnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, kata Allah. Apa yang bersumber dari Rasulullah maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasul memberikan permisalan bagi sesama orang-orang beriman. Fi tawaddihim. Tawaddihim ini asal katanya wudda, yakni kasih sayang. Kita biasa kenal dengan istilah mawaddah, yakni istilah kasih sayang yang disebabkan oleh materi. Ada orang mencintai mukmin yang lainnya karena fisiknya, karena kuatnya, karena tampannya, karena cantiknya, karena suka menolongnya. Wa tarahumihim, asal katanya rahim. Inilah rasa cinta yang sebenar-benarnya, yang bersumber dari hati sanubari seorang. Jika ingin melihat kasih sayang yang sesungguhnya, bagaimana bentuk rahim yang sesungguhnya, maka lihatlah satu anggota tubuh yang diambil dari nama Allah, yakni rahim. Bagaimana Allah menitipkan satu nutfatan. Innar rajula yajma'u fi batni ummihi 40 yauman. Seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya dalam kelipatan 40 hari. Nutfatan. 40 hari pertama berbentuk segumpal mani. Maaf. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ruh fayursalu alaihi malaku fayunfakhu fihi ruh. Kemudian 40 hari setelahnya segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, lalu Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Begitulah kasih sayang Allah yang terlihat di dalam rahim. Bagaimana yang dia berbentuk hina lama-lama tumbuh menjadi sesosok yang bernyawa. Begitulah seharusnya kasih sayang manusia yang awalnya kenal, kemudian lama-lama saling tolong-menolong, menumbuhkan rasa cinta yang begitu erat. Wa ta'atufihim, juga keterkaitan hatinya. Kamathalil jasad, seperti anggota tubuh, seperti satu batang tubuh. Idashtaka minhul uqu, kalau ada satu anggota tubuh yang terluka, tada'alahu sairil jasad, maka ikut merasakan anggota tubuh yang lainnya. Bisahri wal humma, tidak bisa tertidur dan ikut merasakan sakitnya. Tangan yang terluka tapi mata yang berair, hati yang gelisah, pikiran yang tak tenang. Begitulah eratnya bagaimana sinkronisasi keterkaitan antara anggota tubuh kita. Maka seperti itulah permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah tentang keterkaitan hati orang-orang yang beriman. Maka perlu kita tanyakan di dalam diri kita, wahai orang-orang yang mengaku beriman, bagaimana kita menyikapi melihat anak-anak bayi yang dipaksa ditinggalkan di dalam rumah sakit yang tidak ada perawatnya sama sekali. Melihat orang tua rentak yang seolah-olah ditolong oleh tentara teroris Zionis, setelah dia rekam lalu dia bunuh orang-orang tua rentak tersebut. Banyak anak-anak yang tertimpa bangunan, sumber makanan mereka dihancurkan, sumber minuman mereka diracuni, rumah ibadah, rumah sakit tempat berlindung pun dirudak. Bagaimana cara kita menyikapi ini? Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu
sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apa maksudnya? Kembalikan peristiwa itu, posisikan peristiwa itu dengan posisi kita. Apakah kita sanggup melihat anak kita seperti itu? Apakah kita sanggup melihat orang tua kita diperlakukan seperti itu? 4.600.000 jiwa anak-anak mati, 3.000 lebih wanita mati. Total keseluruhannya ada 11.000 jiwa yang mati dalam kurun waktu 1 bulan jajahan Israel. Laknatullahu alaihim. 1 juta lebih pengungsi. Untuk mengukur bagaimana hati kita, posisikan posisi itu seolah-olah kita berada pada posisi tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jika sudah terasuki dalam hati kita bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah katakan, laisal mu'min alladhi yabitu sub'anan wa jarahu ja'iun ila jambihi. Tidak dikatakan orang beriman kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam kelaparan. Bagaimana dia tahu tetangganya kelaparan? Yakni dengan mempunyai hati yang peka, hati yang bisa merasakan rasa yang dirasakan oleh orang lain. Bagi Allah uang 50.000, 100.000 itu tak berarti bagi Allah yang kita infakkan itu. Tidak berarti sama sekali. Apa kata Allah? Fa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Bagi siapa saja yang kufur, tak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah itu tetap maha kaya dan tetap maha terpuji. Tak pun kita beribadah takkan mengurangi betapa terpujinya Allah. Tak pun kita berinfak, tak pun kita bersyukur, tidak akan mengurangi betapa kayanya Allah. Apa yang ingin Allah nilai dari uang yang sedikit yang kita sisihkan, yang begitu berat kita sisihkan? Saya dengar 7 juta, hanya 7 juta. Apa yang ingin Allah nilai? Bagaimana kita memperlihatkan satu rasa dengan orang-orang beriman. Yang Allah nilai, bagaimana kita melawan rasa kikir yang ada di dalam hati kita. Kalau kita lihat secara mata uang kita justru lebih jauh dari mata uang Palestina. Secara materi, apalagi kalau kita sandingkan dengan manfaatnya terhadap Allah, tidak akan pernah bermanfaat uang yang kita infakkan. Yang Allah ingin nilai dari kita, bagaimana usaha kita melawan rasa kikir, rasa pelit, rasa bakhil di dalam hati kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan infak yang sedikit yang masih kita pilih-pilih itu untuk menolong orang Palestina. Jangan katakan seperti itu. Kenapa? Kita bisa lihat anak umur 5 tahun, 7 tahun, bahkan di bawah 10 tahun secara umum, dia berani menantang tank-tank yang terbuat dari baja hanya bermodalkan batu saja. Jadi siapa yang patut dikasihani? Kita berinfak, bersedekah untuk mengasihani diri kita sendiri. Kalau ditanya iman, itulah jawabannya. Anak-anak yang kita lihat tangisannya, dia tak takut sama sekali dengan teroris Zionis Israel. Kita belum tentu bisa sehebat itu mentalnya, sehebat itu imannya dibandingkan anak-anak kecil. Bagaimana cara kita menolong diri kita tersebut? Apakah kita sudah sanggup
berjumpa dengan Allah, dengan sodakoh kita yang tak ternilai, dengan solat kita yang tak khusyuk, sujudnya tak sempurna, rukuknya pun, bacaannya pun. Haji kita selalu kita jadikan ketidakmampuan menjadi alasan. Umroh kita lebih banyak selfie-nya daripada ibadahnya. Puasa kita bukan puasa makna. Bagaimana kita menghadapkan ibadah tersebut di hadapan Allah? Maka caranya adalah dengan menambah catatan amal kebaikan kita lewat harta yang sedikit yang kita infakkan kepada Muslim Palestina, mujahid Palestina sana. Kita mungkin tak bisa mengangkat senjata, kita mungkin tak sekuat mereka bermental menghadapi baja. Kita lihat batu yang mereka lemparkan itu tidak mampu memang menghancurkan tank baja, tapi dia mampu menghancurkan orang yang mengendarai tank baja tersebut. Apa sebabnya? Karena mereka melemparkan batu itu dengan kekuatan iman dan kekuatan mental yang sangat luar biasa. Jangan katakan, mengapa mereka tak tinggalkan saja Palestina? Lalu kalau mereka tinggalkan, siapa lagi yang berjuang untuk menjaga kesucian Al-Aqsa? Terlihat sekarang pada momentum ini, kita bisa lihat siapa yang betul-betul bermental mujahid dalam diri kita, di masyarakat kita. Ada yang tak mau menolong, tapi dia salahkan warga Palestina sana. Yang tak mau menolong, tapi dia suruh orang Palestina itu untuk pindah. Tak bisa menolong, tapi bahkan menyalahkan pula. Itulah yang disebut furqan, pembeda. Dari setiap momentum-momentum perjuangan ini, Allah akan perlihatkan siapa betul-betul beriman kepada Allah dan siapa orang-orang yang munafik. Maka sumbangsih kita ini setidaknya meskipun sedikit yang kita serahkan kepada para mujahid, mudah-mudahan Allah catat pula kita ikut berjuang dengan para mujahid Palestina sana. Uang 50.000, uang 100.000 tak ternilai di mata Allah. Yang Allah nilai adalah bagaimana keterkaitan cinta kita, keterkaitan hati kita. Kita berusaha seperti terkaitnya satu anggota tubuh dengan tubuh yang lainnya. Mudah-mudahan semakin Allah kuatkan hati kita, kuatkan rasa cinta kita sama orang-orang beriman, sehingga yang dirasakan mukmin yang lainnya kita ikut lebih merasakan rasa sakit mereka. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.